Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Berjumpa kembali di sini dengan saya, Memega, dalam materi Bahasa Inggris. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah presenting report. Nah, menyajikan laporan. Bisa kalian lihat di layar untuk kompetensi dasar kita kali ini adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penyajian laporan secara lisan atau report presentation. Untuk tujuan pembelajaran kita, jadi nanti setelah mempelajari materi yang disampaikan, kalian bisa menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks terkait penyajian laporan dengan benar. Oke, let's check. Nah, presenting report is a part of public speaking. That's why you must be confident in presenting report. Jadi karena menyajikan laporan ini adalah salah satu bagian dari public speaking, ya, jadi kalian harus percaya diri dalam menyajikan laporan tersebut. Nah, there are some items that you have to know while you are in presenting the report. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya ketika kalian sedang menyajikan laporan. Nah, to make you more understand, untuk bisa lebih memahaminya, please follow the presentation. Oke ya, kita mulai dari there are three parts of presenting report. Number 1, introduction. Number 2, content. Number 3, closing. Jadi ada 3 bagian ketika kita menyajikan laporan. Yang pertama adalah introduction atau pembukaan. Berikutnya content, yaitu isi dari laporan tersebut. Yang berikutnya adalah closing, jadi yang berisikan tentang conclusion atau kesimpulan. Oke, let's start introduction. Kita mulai dengan introduction. Jadi dalam memberikan di awal presentasi, ya, kita akan memberikan sapaan atau greeting. Ya, jadi dalam pembuka ketika kita menyampaikan laporan, kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan di situ. Ya, bisa kalian menggunakan good morning, ya, good afternoon, good evening, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kondisi ya saat kalian menyajikan laporan tersebut. And then B, introducing the report. Jadi memperkenalkan laporan. Jadi laporan kalian itu tentang apa sih? Nah, itu nanti bisa kalian sampaikan setelah kalian memberikan atau menyampaikan salam. To introduce the report. Nah, it means that you have to say like this. I would like to start by blah blah blah. Or today I would like to present our presentation about blah blah blah. And then this morning I'm going to tell you about blah blah blah. Jadi itu nanti kalian isikan tentang apa sih presentasi yang akan kalian sampaikan. Next. Nah, if you combine greeting and introducing the report in your presentation, you can say, jadi dalam pembukaan penyajian laporan, kalian bisa mengucapkan good morning ladies and gentlemen. Today I'm going to discuss about blah blah blah. Or good evening ladies and gentlemen, I would like to share you about blah blah blah. Jadi nanti diisikan tentang apa materi atau topik dari laporan kalian. Nah, in this part of introduction, you may add the section. Jadi di bagian introduction, kalian boleh menambahkan sesi. Ya, misalkan how many section you have in your presentation. Ada berapa sesi yang akan kalian sajikan selama menyajikan laporan tersebut. And you can say, kalian bisa mengatakan nanti, before we are going to discuss the topic, I have divided the discussion into 3 sections. The first is about blah blah blah. The second talks about blah blah blah.
And the third is question and answer section. You must understand that Q&A section is very important. Jadi kalian harus memahami kalau sesi tanya jawab itu sangatlah penting. So you can include into the content because it is very important to attract audience's attention to communicate with us. Jadi kalian nanti bisa memasukkan sesi ini ke bagian isi ya, karena itu sangat penting untuk bisa menarik perhatian audiens ya, supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Oke, sampai di sini. Get the point? Oke, good. Let's continue to the second part in presenting report, that is content, jadi isi. Nah, dalam isi nanti yang kita bahas adalah pembahasan, ya, yang akan dibicarakan nanti adalah pembahasan dari laporan kalian. Kita bagi di sini yang E, jadi analyzing a point and giving the recommendation, jadi menganalisis titik dan memberikan rekomendasi. It means that you have to understand what you will present and you have to master the topic. Jadi ini artinya kalian harus bisa memahami ya apa sih yang akan kalian sajikan. Dan kalian harus bisa menguasai topik. Nah, the utterances are likely, jadi ungkapan yang bisa kalian sampaikan adalah let's consider this more detail about bla bla bla, or let's we talk about bla 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 and others. And then B, giving an example atau memberikan contoh. To make the audiences and people more interested, you have to give the example. Jadi supaya audiences ini lebih tertarik ya dengan penyajian laporan kita, you have to give. Kalian harus bisa memberikan contoh. Misal ya, ungkapan yang bisa digunakan di sini as an illustration bla bla bla, or look at the examples bla bla bla, or it is an example. Next, C, dealing with the discussion. Jadi ini yang berkenaan dengan diskusi. Jadi in the end of discussion, don't forget to offer question and answer section to the audiences. Jadi nanti di akhir pembahasan, jangan lupa untuk menyampaikan atau menawarkan menyampaikan sesi tanya jawab ya pada audiences. Nah, we give the time and place to audiences to ask the difficult item about the report. Jadi kita memberikan kesempatan kepada audiences untuk menanyakan tentang hal-hal yang sulit atau hal-hal yang belum mereka mengerti yang terdapat dalam laporan kita. We can use this. Nanti kalian bisa menggunakan ungkapan seperti berikut. We give you a chance to ask about our presentation. Or, if you have any question, please raise your hand. Or, let's have a discussion about. Nah, jadi itu ketika nanti kita masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. And don't forget to give the feedback if you have answered the question. Dan jangan lupa kalian memberikan feedback ya jika kalian sudah menjawab pertanyaan. Jadi memberikan umpan balik. Misalkan you can say, kalian bisa menanyakan dengan does it answer your question? Nah, apakah ini sudah menjawab pertanyaan Anda? Jadi itu maksudnya. Nah, so far, do you get my point, students? Okay, good. Now, let's continue to the last part in presenting report. That is closing or conclusion. In this part, you deliver about the conclusion from your discussion. Jadi di bagian ini, kalian menyampaikan tentang kesimpulan dari pembahasan penyajian laporan kalian. And don't forget to say thank you to the audiences. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada audience. To ending the report, you have to have a note about the simple summary. Nah, jadi di akhir nanti kalian bisa membuat semacam catatan ya tentang ringkasan sederhana tentang apa yang sudah kalian bahas tadi. Nah, you can say
Ungkapan yang bisa kalian sampaikan adalah, let me tell you about the conclusion of this report. Or, finally, this is the conclusion of the report. Thank you for your attention and goodbye. Well, students, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan dari Memega. Are you following me? Apakah kalian bisa mengikuti saya? Oke, good. Sekarang kita akan kembali sedikit mengulas apa sih yang sudah kita bahas di materi kita kali ini, yaitu presenting report is divided into 3 part. Ya, yang pertama ada introduction, berikutnya ada content, dan yang terakhir ada closing atau conclusion. Oke, demikian apa yang sudah saya sampaikan kali ini, semoga bisa kalian pahami. Jangan lupa nanti di slide terakhir, there are 5 questions that you have to do. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, dan itu nanti sebagai nilai akan kita gunakan sebagai nilai atau penilaian harian untuk materi ini. Oke, thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.